أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Kita mengawali kajian kita di malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmatnya kepada kita semua, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-amr bil muhafadhah ala sunnati wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya. Hadis yang ke-9 yang disebutkan oleh al-muallif di dalam kitab ini, qala al-muallif rahimahullah, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Dan dari beliau juga, yakni dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari-jari kita setelah makan, dan juga piringnya, ya, menjilat jari kita dan juga piringnya. Dan beliau bersabda, innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui, ya, di manakah keberkahan pada makanan tadi itu berada. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di makanan yang manakah keberkahan itu berada. Bisa jadi keberkahan itu ada di sisa-sisa makanan yang ada di jari-jari kita atau di piring, ya, di piring kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menjilati jari-jari kita, ya, setelah selesai makan, dan juga menjilati piring, ya, dengan diambil pakai tangan kemudian dijilat. Nah, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin lah, dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim pula, diriwayatkan Imam Muslim juga, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza. Apabila ada sesuap makanan yang jatuh dari kalian, maka hendaknya dia mengambilnya, falyumit ma kana biha min adza, dan membersihkan atau membuang sesuatu yang ada kotorannya, ya, membuang kotorannya, membersihkan dari kotorannya. Wal yakulha, dan memakannya. Jadi kalau ada makanan yang jatuh dari kita, maka kita mengambilnya, kemudian kita bersihkan makanan yang jatuh tadi, setelah itu kita makan. Wala yada'ha lisyaitan,
Janganlah dia membiarkannya untuk syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ah. Dan janganlah dia mengusap tangannya dengan sapu tangan, ya, dengan tisu misalnya, sampai dia menjilati tangannya setelah makan tadi. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena dia tidak tahu ya keberkahannya itu di makanan yang mana. Bisa jadi keberkahan itu di makanan yang jatuh tadi. Ya. Wa fi riwayatin lah, dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian dalam segala keadaannya. Hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai setan itu datang ketika kita sedang makan. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, apabila ada makanan yang jatuh dari kalian, falyumit, maka hendaknya dia membersihkannya. Falyumit makana biha min adza, maka hendaknya dia membersihkan kotorannya. Falyakulha, kemudian dia memakannya. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan dia membiarkan makanan tersebut untuk syaitan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muallif rahimahullah membawakan di dalam kitab ini dari sahabat Jabir, menukil dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, tentang beberapa adab yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam adab makan. Yaitu diantaranya apabila seseorang setelah dia selesai dari makan, maka hendaknya dia menjilati jari-jarinya. Ya, dia menjilati jari-jarinya dan juga wadahnya, bekas piring, bekas wadahnya yang dipakai untuk makan tadi. Ya, dijilat dengan tangannya, kemudian dijilat, dibersihkan dengan tangannya, kemudian dijilat. Ya. Nah, sehingga tidak tersisa makanan. Ya. Baik di tangannya maupun di piringnya misalnya. Nah, kenapa demikian? Karena kita tidak mengetahui keberkahan yang kita cari dari makanan tadi itu di makanan yang mana. Ya. Nah, keberkahan tadi tidak tahu, barangkali sudah kemakan, ya, sudah ikut kita makan, barangkali juga masih ada di tangan kita atau di piring kita misalnya. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab, ya, agar kita menjilati jari-jari kita setelah kita selesai dari makan, ya. Dan ini juga mengisyaratkan bahwasanya makan yang terbaik adalah dengan menggunakan jari-jari tangan, bukan menggunakan alat. Sebagian para dokter mereka mendapatkan hikmah, ya, kenapa kita disuruh menjilati jari-jari kita setelah makan, atau makan dengan jari-jari yang menggunakan tangan. Inna fi laqil asabi' min ba'd at-ta'ami faidah wa huwa taysirul hadmi, kata para dokter, ya, bahwasanya di dalam menjilati jari-jari setelah makan itu ada faedahnya, yaitu memudahkan pencernaan, ya, makanan. Li'anna al-anamila hadhihi fiha madatun tufrizuha 'inda al-laqi ba'da at-ta'am, ya, tuyassiru al-hadma. Dikarenakan jari-jari ini, ya, dia mengeluarkan suatu zat ketika dia dijilat,
dia mengeluarkan suatu zat yang bisa memudahkan pencernaan, menghancurkan makanan lebih cepat. Ya, ini diantara hikmahnya. Ya, yang disimpulkan atau yang disampaikan oleh para dokter. Ya, yang meneliti tentang mukjizatnya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita untuk menjilati ya makanan yang tersisa pada jari kita? Apakah di samping biar kita mendapatkan keberkahan makanan tadi, karena bisa jadi keberkahannya ada di tangannya, atau ada hikmah yang lainnya? Ternyata mereka mendapatkan hikmah yang lain. Tapi yang menjadi pendorong kita untuk beramal itu bukan karena kita mendapatkan hikmah tadi. Yang paling utama menjadi pendorong kita beramal adalah karena ini contoh dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kita mengetahui hikmahnya atau tidak, itu tidak masalah. Mengetahui hikmah, alhamdulillah, semakin kita bersemangat. Tidak tahu hikmahnya pun, kita yakin pasti ada kebaikan di dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tetap melakukannya walaupun kita tidak mengetahui apa hikmah di balik perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin sebagian orang merasa ini jijik kalau harus menjilati jarinya, ya, atau merasa mungkin rakus, ya, dianggap rakus, ya, sampai sisa-sisanya pun dimakan, ya. Nah, sebagian orang hanya menggunakan perasaan. Akan tetapi kita menggunakan dalil dalam melakukan perbuatan ini, sehingga ketika kita menjilati jari-jari ini kita mendapatkan pahala juga. Ya, selain kita mendapatkan keberkahan dari makanan yang apabila ada sisa keberkahan di tangan kita, ya, bekas makanan kita, kita juga mendapatkan mendapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam makan, ya, menjaga adab Nabi dalam makan. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu dalam hadis ini bahwasanya di antara adab makan, apabila ada makanan yang jatuh dari kita, ya, maka kita tidak membiarkan makanan tersebut, akan tetapi kita mengambilnya, ya, kita mengambil makanan tersebut, ya, kita mengambil, kita bersihkan, kemudian kita makan makanan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwasanya apabila kita tidak melakukan hal tersebut, maka makanan tadi akan dimakan oleh syaitan, ya. Nah, dan kemudian jangan beralasan nggak apa-apa lah sedekah ke setan misalnya, ya. Tidak seperti itu. Nanti setannya jadi betah sama antum, ya, menggoda kita terus nantinya, ya. Nah, kita kan ingin agar setan-setan ini pergi dari kita, ya. Setannya kurus, kering, karena tinggal di rumahnya orang muslim, yang mana setiap kali mau makan baca bismillah. Kalau ada yang jatuh, diambil, ya, dibersihkan, dimakan. Mereka makan apa? Nggak ada makanan di rumah kaum muslimin, sehingga mereka pergi, ya, nggak betah tinggal di negeri atau di rumah orang Islam karena tidak ada makanan. Tapi jika makanan tersebut dibiarkan karena merasa ya jijik sudah jatuh misalnya, atau juga mungkin rasa nggak seberapa, ya, masa harus diambil, ya, justru malah setan yang akan mengambilnya, ya. Kalau setannya semakin kuat, semakin gemuk, maka semakin dia semangat untuk menggoda kita, wala'iyadzubillah, ya. Nah, karena dia kenyang, dalam keadaan kenyang. Sementara kalau dia dalam keadaan lapar, mungkin nggak fokus, ya. Ini kalau akal-akalan, ya. Nah, baik. Ala kulli hal, apa hikmah di baliknya? Yang jelas ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberitahu kepada kita bahwasanya syaitan itu akan memakan sisa makanan yang terjatuh yang tidak diambil. Walaupun bagaimana cara makannya kita nggak tahu, syaitan cara makannya nggak tahu kita. Karena kalau dilihat masih ada tetap, ya. Nah, kalau misalnya sisa tadi kita sabuk kemudian ditaruh di tempat sampah, besoknya kita lihat masih ada sisanya. Berarti setannya makanya gimana? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Yang jelas
Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada orang yang pernah diruqyah, ya, kemudian ditanya bagaimana kamu makan, ya, dia makan dari sisa-sisa makanan kaum muslimin yang tidak dimakan, makanan orang, ya. Nah, dibiarkan. Bagaimana cara makanya? Diserap sarinya, sehingga kalau dimakan lagi setelah itu jadi nggak ada rasanya karena sudah diserap sarinya. Ada orang yang diruqyah seperti itu. Tapi ala kulli hal, ini perkara yang gaib. Bagaimana cara makanya setan kita nggak tahu. Yang jelas Nabi SAW memberitahu kepada kita bahwasanya apa? Makanan yang tidak habis kemudian dibiarkan, ya, atau yang pada jatuh kemudian dibiarkan, itu akan dimakan oleh setan. Kemudian Nabi SAW juga memberitahu bahwasanya setan itu senantiasa hadir, ya, mendekati atau hadir kepada seseorang dalam keadaan apapun orang tersebut, baik dia dalam keadaan makan, dalam keadaan tidur, dalam keadaan berhubungan dengan istrinya, suami istri, setan itu akan datang. Kalau suami istri berhubungan, ya, tanpa membaca doa, lupa baca doa, setannya ikut-ikutan. Ya, waliyadzubillah. Siapa yang mau dia ditemani sama setan ketika tidur dengan istrinya misalnya, ya, karena lupa berdoa, karena lupa membaca doa? Siapa yang mau, ya, ketika dia makan ditemani sama setan karena lupa membaca doa? Makanya Nabi SAW mengajar kepada kita zikir-zikir, ya, zikir ketika mau makan, ya, zikir ketika mendekati pasangan kita, ada zikirnya. Naam, zikir ketika mau tidur, ya, ada zikir-zikirnya, biar tidak ditemani oleh setan. Karena Nabi mengatakan apa? Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Syaitan itu datang kepada salah seorang di antara kalian, ya, dalam seluruh keadaannya. Baik dia sedang tidur, sedang makan, ya, tadi sedang berhubungan dengan istrinya, atau sedang mandi misalnya, setan itu hadir. Kalau dia tidak membaca zikir-zikir tersebut, setan akan mengiringinya, menemaninya. Wal'iyadzubillah. Ya, maka kita sangat butuh kepada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya setiap keadaan kita ada zikirnya. Mau makan ada zikirnya, setelah makan ada zikirnya, mau masuk WC ada zikirnya, keluar WC ada zikirnya, ya, mau keluar rumah ada zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Masuk rumah juga ada zikirnya. Naam, dalam setiap keadaan ada zikir diajarkan oleh Nabi SAW. Naik kendaraan ada zikirnya, ya. Nah, mari kita ingatkan lagi zikir ini dan kita jaga, ya, karena kita tidak ingin syaitan itu menemani kita dalam keadaan kita, ya. Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'ni. Ya, kemudian Nabi mengatakan seperti hadis sebelumnya, idza saqata min ahadikum luqmah falyumit makana min adza makana biha min adzan. Kalau ada makanan yang jatuh dari kalian, hendaknya dia mengambilnya kemudian membersihkannya, falyakulha, kemudian makanlah dia, ya. Nah, kalau masih mungkin bisa dibersihkan, kita bersihkan, dan yang bisa dibersihkan kita makan, ya. Nah, ya, kalau makanan-makanan cair baru, ya, susah untuk dibersihkan. Baik, ini adab, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam makan dan juga dalam keadaan yang lainnya, ya. Nah, agar kita itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, karena kalau tidak mengingat Allah, maka syaitan akan hadir menemani kita, ya, dalam perbuatan kita itu. Baik. Dan kita yakin dengan hal ini karena Nabi yang menyampaikannya, walaupun kita nggak lihat setan, ya, atau kita nggak kerasa, tapi karena Nabi mengatakannya, pasti, ya, keadaannya seperti yang beliau ajarkan, ya, seperti yang beliau sampaikan, karena kita meyakini, ya, kebenaran berita yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikutnya, dan ini merupakan hadis yang terakhir ini disebutkan oleh al-muallif dalam bab ini, ya, atau sebelumnya, hadis sebelum terakhir, ya, masih ada yang lain. Nah, baik.
Hadis yang ke-10 dalam bab ini, ada 12 hadis dalam bab ini ya. Hadis yang ke-10 dalam bab ini, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin faqala ya ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan 'uratan ghurlan. Kemudian beliau membacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yawmal qiyamah Ibrahim. Ala wa innahu sayuja'u birijali min ummati fayukhadhu bihim dhata shimal fa'aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه غرلا أي غير مختون. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah dan ayahnya yaitu Al-Abbas. Berkata, qama fina Rasulullah sallallahu bi mau'izatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menyampaikan nasihat dalam khutbahnya. Ya, khutbah Nabi itu ada khutbah yang rawatib seperti khutbah Jumat. Ya, ada khutbah yang karena sebab tertentu beliau pun berdiri kemudian menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya. Bukan di hari Jumat saja beliau berkhutbah. Ya, Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwasanya Nabi SAW berdiri kemudian menyampaikan nasihat kepada kami. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu akan dikumpulkan kepada Allah. Sesuatu yang pasti bahwa kita nanti akan dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Hufat, tidak beralas kaki. Urat, ya, tidak menutup ya auratnya, ini telanjang. Tidak beralas kaki dan telanjang, ghurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Ya, dalam keadaan tidak berkhitan. Yani kembali seperti semula, seperti ketika dia dilahirkan. Belum berkhitan. Ini maksudnya tidak berkhitan. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Anbiya 104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai penciptaan pertama kali, maka kami kembalikan kepadanya. Ya, kita dikembalikan seperti semula. Ya, seperti kita pertama kali lahir di dunia ini, maka keadaan kita ketika nanti bangkit ya di alam kubur, yakni bangkit dari kubur kita di yaumul qiyamah, ini keadaannya seperti kita ketika baru lahir di dunia ini. Ini maksudnya tanpa busana ya dan tanpa dikhitan. Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Ketahuilah bahwasanya orang yang pertama kali akan dipakaikan kepadanya pakaian pada hari kiamat itu adalah Ibrahim. Nabi Ibrahim orang yang pertama kali akan diberikan pakaian ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Ya, ketahuilah bahwasanya akan didatangkan sekelompok manusia dari umatku. Ya, beberapa orang, sekelompok birjal, yakni mereka jamak banyak ya, dari umatku.
fayu'khadhu bihim dzata syimal, kemudian mereka ditaruh ya di arah yang membawa mereka kepada neraka. Ya, ashabus syimal yani. Ya, ditaruh di jalan di arah yang mereka akan menuju neraka. Nabi mengenali mereka dan mengatakan, "Ya Rabb ashabi." Wahai Rabbku, itu adalah sahabat-sahabatku, yakni teman-temanku, umatku. Maka dikatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka adakan setelah engkau meninggal dunia. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan di dalam agama ini setelah mereka meninggal dunia, setelah engkau meninggal dunia. Fa aqulu kama qala al-'abdus salih, maka saya mengucapkan sebagaimana yang diucapkan hamba yang saleh, yakni yang diucapkan Nabi Isa, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya, dan saya ketika masa hidup saya menjadi saksi bagi mereka. Naam. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib, dan ketika engkau telah mewafatkan aku, engkau adalah yang mengawasi mereka. Ya. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau mengazab mereka maka mereka sesungguhnya adalah hamba-hambamu, itu terserah engkau. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan jika engkau memaafkan mereka maka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ini yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika dikatakan sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan dalam agama ini setelah engkau meninggal dunia. Fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina an ala aqabihim mundhu faraqtahum. Dikatakan pada Nabi kembali, sesungguhnya mereka terus ya kembali berputar berbalik arah ya setelah engkau berpisah dengan mereka. Ini setelah engkau meninggal dunia, mereka merubah agama ini, berbalik arah, tidak mengikutimu, ya, berpaling dari jalanmu. Nah, ini ditegaskan kembali bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh Nabi SAW, tapi kenapa malah ditaruh di ashabus syimal, ya, yaitu jalan yang bisa membawa mereka kepada neraka. Dijelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah merubah agama, ya, agama ini telah dirubah oleh mereka setelah beliau meninggal dunia, wal'iyadzubillah. Muttafaqun alaih, hadits riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Imam Nawawi mengatakan, atau rawi mengatakan, ghurlan ay ghayra makhtumin. Ghurlan itu artinya tidak berkhitan, ya, yakni seperti keadaan dia ketika baru lahir, ya, tidak dalam keadaan berkhitan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini di dalam bab perintah untuk menjaga sunnah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat yang ada dalam hadis ini berkaitan dengan sunnah. Imma menyelisihinya, ya, gara-gara menyelisihinya, ya. Naam, hadis ini menyebutkan tentang apa? Akibat daripada menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di hadapan para sahabatnya untuk menyampaikan khutbah nasihat, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya khutbah Nabi itu ada khutbah rawatib, khutbah yang rutin yakni di hari Jumat, ada juga khutbah yang karena apa? Kepentingan tertentu, yang ini namanya khutbatun 'aridah, ya, khutbah 'aridah, yani khutbah yang beliau lakukan karena adanya apa? Kepentingan, ya, yang mendorong beliau untuk menyampaikan masalah ini kepada atau di hadapan para sahabat. Nah,
Ya, seperti misalnya khutbah beliau di hadapan para sahabatnya ketika beliau mengutus seorang utusan untuk mengambil zakat, ya, untuk mengambil harta zakat. Kemudian utusan ini pun mengambil harta zakat, ada yang menyogok, ada yang ngasih riswah, ya, ini zakatnya dan ini buat Anda, hadiah dari saya buat Anda. Maka dibawalah, ya, harta zakat itu ke Madinah. Kemudian dia mengatakan ini adalah untuk Anda, untuk kalian zakatnya. Adapun ini adalah hadiah buat saya dari fulan, dari orang. Maka Nabi pun berubah, ya, raut mukanya marah. Kemudian beliau berdiri di hadapan, ya, manusia dan beliau mengatakan di hadapan, ya, manusia, di hadapan para sahabatnya, memarahi perbuatan seperti ini, ya, ma balu ahadikum atau ma balu ahadikum nasta'miluhu 'ala al-'amal fayarji'u wa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya li fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzur ayyuhda lahu am la. Ya. Kenapa salah seorang di antara kalian yang kami angkat dia untuk menjadi pegawai, ya, dikasih tugas untuk mengambil zakat, kemudian dia tiba-tiba pulang dan mengatakan ini adalah zakatnya, ya, untuk kalian, adapun ini adalah hadiah buat saya. Coba kalau dia tetap tinggal di rumahnya, duduk bersama ayah ibunya, apakah kira-kira dia akan mendapatkan hadiah tersebut? Ya, dan hadiah tadi memang karena gara-gara zakat tadi, yakni riswah, ya, karena apa? Riswah, ya, sogokan, ya, biar zakatnya mungkin dikurangi, ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya, disogok. Coba kalau dia duduk di rumahnya, apakah kira-kira orang tadi datang ke rumahnya kemudian memberikan hadiah kepadanya? Tentu saja tidak, karena dia orang yang tidak dikenal. Dia dikasih hadiah karena dia itu apa? Bertugas menjadi pegawai zakat, ya. Kemudian dia mengatakan, oh ini katanya ini hadiah buat saya dan ini adalah zakatnya. Dan ini termasuk adalah riswah, suap. Dan gara-gara suap ini, ya, maka semua jadi hancur. Perekonomian jadi hancur, ya, enggak jelas, ya, karena riswah ini. Makanya Nabi SAW sangat membenci perbuatan ini. Ini diantara contoh khutbah yang a'ridah, khutbah karena adanya sebab yang mendorong beliau untuk menyampaikannya di hadapan para sahabat walaupun bukan hari Jumat, ya. Ini diantara contohnya. Contoh-contoh yang banyak, ya. Baik. Ala kulli hal, di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan innakum mahsyuruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya itu akan dikumpulkan untuk menghadap Allah pada hari kiamat, ya, dan itu adalah suatu kepastian. Dan kalau kita tahu bahwasanya kita akan dikumpulkan untuk menghadap Allah, berarti itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan barang siapa yang dia yakin akan dimintai pertanggungjawaban, hendaknya dia siapkan jawaban untuk soal-soal nanti, ya, pertanyaan-pertanyaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, di dunia ini kita siapkan dengan baik. Ya, dan saat itu ketika kita dikumpulkan dalam keadaan hufatan, ya, tidak beralas kaki, ya, uratan, telanjang, tidak memakai pakaian selai pun, ghurlan, ya, tidak dalam keadaan berkhitan, ya. Seperti pertama kali kita ada di dunia ini. Karena Nabi SAW kemudian membawakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami mulai, ya, awal pertama kali penciptaan, kita ciptakan dia pertama kali, begitu juga kami akan kembalikan dia seperti semula, ya, seperti pertama kali dia diciptakan.
Wa'dan alaina, itu adalah janji kami, ya, inna kunna fa'in, sungguh kami betul-betul akan melakukannya. Nah, ini sungguh Allah betul-betul akan melakukan, ya, membangkitkan kita dari kubur kita dalam keadaan, ya, telanjang, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan seperti ketika kita pertama kali lahir di dunia ini. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah ini. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, ya, wasawatah, ya, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, gimana nih nanti? Apakah nanti laki-laki lihat ke perempuan yang dan sebaliknya, ya, karena mereka semuanya telanjang? Faqala Nabi, ya Aisyah, al-amru a'zam min an yahummahum dzalik. Nabi mengatakan, ya Aisyah, urusannya saat itu jauh lebih, ya, besar daripada yang mereka fikirkan. Ya, mereka enggak sempat untuk mikir seperti itu karena saat itu urusannya jauh lebih besar. Mereka dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melewati sirat, ya, maka beliau tidak langsung masuk ke surga, beliau nunggu di ujung sirat yang sana. Ya, kemudian setiap kali ada umat beliau yang melewati sirat, maka Nabi berdoa, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Karena keadaannya saat itu begitu menakutkan, begitu mencekam. Orang tidak tahu apakah selamat atau tidak, dan mereka melihat sendiri. Ya, saat itu dengan mata kepala mereka, mereka lihat di depan mereka, ya, ada neraka, ya. Naam. Yang di atasnya ada sirat. Naam. Kemudian ada kalalib, ya, besi-besi yang mengait, yang siap menarik orang ke bawah, ya, tercebur ke neraka. Jadi keadaannya sangat menakutkan, sangat menegangkan saat itu, sehingga tidak terfikir mereka untuk berpikir melihat aurat orang lain, enggak mungkin. Kita aja di dunia misalnya, ya, terjadi bencana misalnya, lagi tidur, ya, terjadi bencana, karena tiba-tiba kaget dia keluar rumah, tiba-tiba dia baru tersadar nggak pakai pakaian ketika dia keluar rumah. Ada yang seperti itu. Dan itu kenyataan, bukan cerita bohongan. Ini ada kejadian seperti itu, ya, saat itu ada kebakaran, ya, karena saking paniknya dia keluar, begitu sampai di luar, ya, dia tersadar tidak memakai pakaian, tidak memakai sarung, ya. Nah, itu baru kejadian di dunia ini, ya, kejadian di dunia ini. Lalu bagaimana dengan nanti kejadian di yaumil qiyamah? Sehingga tidak sempat terfikir, ya, untuk melihat aurat orang lain. Nah, bahkan Nabi SAW pun merasa khawatir, sampai-sampai beliau di bagian sirat, ya, ujung sirat, beliau senantiasa berdoa kalau ada yang melewat sirat tadi dari umat beliau berdoa Allahumma sallim, Allahumma sallim. Karena beliau tidak tahu, dan mereka juga tidak tahu apakah akan selamat orang tersebut atau tidak. Ya, keadaan sangat menakutkan. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala wa inna awwala man yuksa Ibrahim. Ya, ketahuilah bahwasanya orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan ini kalau ditanya kenapa kok Ibrahim duluan, bukan Nabi Muhammad SAW dahuluan? Ya, ini adalah fadlun min Allah, ini adalah karunia Allah. Yang namanya karunia Allah enggak bisa ditanya. Kok begini, kenapa begini? Yu'tihi may yasha, Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan ini juga tidak menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim jauh lebih utama daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW adalah pemimpin sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam. Ya. Naam. Pemimpin anak Adam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, karunia-Nya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah berikan yang pertama kali, ya, mendapat pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang menyebutkan, ya, bahwasanya kenapa Nabi Ibrahim pertama kali diberikan pakaian, karena ketika beliau
dibakar ya, beliau itu ditelanjangi pakaiannya terlebih dahulu kemudian dibakar. Ya. Nah, sehingga nanti yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat itu adalah Nabi Ibrahim. Ala kulli hal, Nabi yang mengatakan hal ini kenapa ini adalah karunia Allah, dan karunia Allah Subhanahu wa taala tidak perlu ditanya alasannya. Kenapa Allah memberi ini? Kenapa Allah memberi ini? Kalau tidak disebutkan alasannya, nggak perlu dicari-cari alasannya. Ya. Nah, karena Allah yu'tihi may yasha. Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, kemudian Nabi SAW menyampaikan, ala wa inna sayuja'u birijali min ummati. Dan ini yang menjadi mahal istishhad, ya, tempat pengambilan dalil, ya, sisi pengambilan dalil dari dalil ini, ya. Ala wa innahu sayuja'u birijali min ummati. Ketahuilah bahwasanya akan didatangkan beberapa orang dari umatku. Rijal in jama', mereka banyak. Ya, sekelompok orang didatangkan dari umat beliau, kata Nabi. Min ummati, dari umat beliau. Umat di sini umat apa? Umat ijabah. Umat di sini adalah umat ijabah, yakni orang-orang yang menerima ajaran Nabi, menerima Islam sebagai agamanya. Ya. Tsumma yuja'u bi rijal min ummati. Berarti mereka itu Islam. Ya, mereka Islam. Bukan orang kafir, mereka Islam. Ya, ini mereka orang-orang yang menerima Islam sebagai agamanya. Karena Nabi mengatakan, "Tsumma yuja'u bi rijalin min ummati wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati." Dan sungguh akan didatangkan, ya, sekelompok manusia dari umatku, yakni min ummatil ijabah. Ya. Dari umatku. Fayukhadhu bihim dhawatas shimal. Kemudian orang ini ditempatkan di tempatnya orang-orang yang menuju ke neraka. Ya, ashabus shimal. Ya. Di kelompok kiri. Ya. Nah, maka Nabi mengatakan, karena beliau mengenal orang-orang ini, ya, maka Nabi mengatakan, ashabi, itu sahabat-sahabatku. Ya, yakni orang-orang yang memeluk agama beliau. Ashabi, maksudnya Nabi SAW ingin memberikan syafaat bagi mereka. Nabi ingin menolong mereka, memberikan syafaat pada mereka dengan mengatakan, ashabi, itu teman-temanku, biarkan mereka selamatkan karena mereka adalah teman-temanku. Ashabi, Nabi ingin mencoba memberikan syafaat pada mereka. Ya, fayuqalulah, maka dikatakan padanya, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah kau meninggal dunia. Ihdath, berbuat sesuatu yang baru setelah beliau meninggal dunia. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Anda ingin memberikan syafaat, oh maaf, mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah merubah-rubah agamamu, membuat perkara yang baru setelah kau meninggal dunia. Ya, maka Nabi hanya bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh hamba yang saleh Nabiullah Isa alaihissalam, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca firman Allah, wa kunta alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Gak bisa mendapatkan syafaat Nabi. Orang yang mengharapkan syafaat Nabi, maka mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan Nabi SAW.
bukan orang-orang yang membuat perkara yang baru dalam agama ini. Ya, orang-orang yang bercita-cita ingin mendapatkan syafaat Nabi, tapi kemudian dia membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini, maka syafaatnya tertolak. Syafaat Nabi tidak diberikan untuk mereka. Ya, karena Nabi mengatakan ashabi itu sahabat-sahabatku, yakni Nabi ingin menolong mereka. Maka dikatakan kepada Nabi, ya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia dengan membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Ya. Nah. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Ya, kemudian Nabi membacakan firman Allah, wa kunta 'alaihim syahidan wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya, sampai akhir ayat, ya, sampai akhir firman Allah, innaka antal aziz ar-rahim al-hakim. Ya. Kemudian ditegaskan kembali kepada Nabi SAW, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundhu faraqtahum. Ya, mereka ini senantiasa berpaling, berbalik arah, tidak mengikutimu, ya, setelah engkau berpisah dengan mereka. Nah, ini bukan orang-orang murtad. Orang murtad itu nggak ada cahayanya. Nabi mengenali mereka karena ada cahaya. Ya, karena mereka dahulu suka berwudu di dunia. Ya. Karena orang-orang yang berwudu, innakum ta'tuna yaumil qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan bersinar, ya, anggota wudunya. Makanya Nabi mengenali mereka. Ya, mengenali mereka. Ya. Adapun orang-orang yang murtad, orang-orang musyrik, mereka tidak punya cahaya ini. Karena terhapus semua amalnya. Karena murtadnya, karena syiriknya, ya. Karena mereka adalah orang-orang Islam yang berbuat bid'ah di dalam agama ini. Maka ditegaskan kembali, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim. Mereka terus, ya, kembali, ya, berpaling, ya, ya, dari jalanmu semenjak engkau berpisah dengan mereka. Maka Nabi mengatakan sahqan sahqan. Ya. Nah, pantas, ya, untuk mereka seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin mengingatkan kepada kita dengan hadis ini agar kita itu senantiasa berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ya, dalam beragama. Tidak dengan perkara yang kita buat-buat dalam agama ini. Ya. Karena semua jalan yang bisa membawa kita kepada surga sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada jalan lagi menuju surga Allah selain jalan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat bahwasanya kecintaan Allah itu hanya bisa diraih dengan mengikuti Nabi SAW. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Gak ada jalan lain untuk bisa meraih kecintaan Allah kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan-jalan yang menuju surga Allah itu tertutup kecuali jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka gak ada jalan lain untuk menuju surga Allah kecuali dengan jalannya Nabi. Bukan jalan yang kita buat-buat. Makanya, ya, para ulama menyampaikan, ya, dan supaya kita berpegang teguh dan menjadikannya sebagai kaidah ketika kita ingin beribadah. Laisa sya'nu an ta'budallaha kama tuhib, walakinna sya'n an ta'budallaha bima yuhib. Ya. Yang menjadi urusan kita itu adalah
Bukan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan cara yang kita inginkan. Tapi yang menjadi urusan kita adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah cintai. Bukan dengan sesuatu yang kita cintai. Kita ingin beribadah kepada Allah dengan cara yang saya suka. Saya suka saya dong. Saya ingin beribadah kepada Allah. Bukan seperti itu. Walakinna sya'an an ta'budallah bima yuhibbu. Akan tetapi yang menjadi urusan kita adalah memastikan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang memang Allah mencintai cara tersebut untuk diibadahi dengannya. Makanya ketika kita ingin beribadah, kita pastikan apakah ibadah ini ada contohnya dari Nabi SAW atau tidak. Ya, jangan tergesa-gesa untuk melakukan. Pastikan ini ibadah. Ada orang mengatakan wah ini ibadah bagus, ya, maka Anda tidak langsung melakukannya. Pastikan dulu apakah ibadah ini ada contohnya dari Nabi SAW, para khulafa ar-rasyidin melakukannya atau tidak. Ya, kalau ada contohnya kita lakukan. Kalau tidak ada kita berhenti. Ya, dari melakukannya. Ada orang mau melakukannya, itu urusan Anda. Ya, tapi saya tidak akan melakukannya. Ya, karena tidak ada contohnya. Karena ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW akan tertolak akibatnya. Dan tidak hanya ditolak akibatnya. Dalam hadis ini disebutkan dia akan ditaruh di Dhatis Shimal, di jalannya orang-orang yang akan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Nanti di yaumil qiyamah. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semangat dalam beribadah itu harus. Ya, tapi janganlah semangat itu ya kemudian mendorong kita untuk melakukan apapun ibadah yang ingin kita lakukan tanpa kita mengetahui apakah Nabi pernah melakukannya atau tidak. Ya, semangat kita dalam beribadah tidak menjadi alasan dibolehkan kita untuk membuat ibadah di dalam agama ini, membuat cara baru di dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya apa yang datang dari Nabi itu kafiyatun syafiyah. Apa yang datang dari Nabi itu sudah sangat cukup dan sudah sangat mengobati apa yang kita inginkan. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Tinggal tugas kita adalah berusaha mencari tahu bagaimana atau apa ibadah yang pernah Nabi SAW amalkan dan ajarkan, ya, dan juga perintahkan. Itu tugas kita, memastikannya. Bukan malah membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Orang yang beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya, dia akan membuat cara-cara ibadah semakin hari semakin berkembang, semakin banyak, ya. Naam, temannya membuat dia ingin tambah lagi, temannya tambah lagi, dia ingin tambah lagi. Apalagi kalau dia mendapatkan pengikut yang banyak, semakin bersemangat dia membuat perkara yang baru. Kemudian dia datangkan cerita-cerita yang khurafat, tidak ada dasarnya, demi melariskan ibadah yang dia buat tadi, agar orang-orang mengikutinya, atau agar orang-orang mengakui bahwa dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya, wali Allah yang hakiki tidak ingin diketahui kalau dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sendiri tidak tahu kalau dia itu wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang paling penting baginya adalah apa? Yang penting baginya dia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dia tidak pernah mengetahui, ya, dalam tanda kutip wali Allah yang memiliki karamah misalnya, dia tidak tahu kalau dia itu yang termasuk seperti itu. Ya, karena dia dijadikan sebagai orang muslim, mukmin yang beribadah kepada Allah SWT dengan sunnah Nabi, itu sudah sangat senang sekali, sudah sangat beruntung. Ya, nah, baik. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam kitab beliau ini, ya, untuk mengingatkan kita agar kita betul-betul memperhatikan ibadah yang kita lakukan ini, ya, agar kita berhati-hati dari ibadah yang dibuat-buat oleh manusia, ya, dari kelompok-kelompok yang sesat, ya, yang ingin melariskan mazhabnya, melariskan kelompoknya saja,
ya biar banyak pengikutnya, bukan dalam rangka beribadah kepada Allah dengan benar, ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.